Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum, halo teman-teman. Kami dari kelompok 6 mahasiswa Politeknik Negeri Pontianak Prodi Administrasi Negara dari kelas 6D akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada mata kuliah penganggaran pemerintah. Nah, kali ini kami akan membahas materi yang berjudul Sistem Penganggaran Pemerintah. Tapi sebelum itu, mari kita berkenalan dengan anggota kelompok kami. Arya Pradana dengan NIM 42021131336. Anissa Fajri Asalama dengan NIM 42021131120. Elvira Noni Hoiria dengan NIM 42021131141. Nurfadila dengan NIM 42021131165. Pelagia Dea dengan NIM 42021130117. Nah, sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan sistem penganggaran pemerintah? Sistem penganggaran pemerintah merupakan sebuah kerangka kerja yang digunakan oleh pemerintah untuk merencanakan, mengelola, dan melaksanakan pengeluaran dan penerimaan keuangan negara dalam suatu periode waktu tertentu, biasanya dalam 1 tahun fiskal. Dari buku Panduan Analisis dan Advokasi Anggaran Pemerintah Daerah di Indonesia menyatakan bahwa dalam merencanakan dan mengelola keuangan daerah, karakteristik anggaran pemerintah daerah mencakup antara lain, yaitu seperti pelaku kunci, siklus, dan kalender anggaran, serta rincian proses anggaran yang berlangsung selama 30 bulan atau 2,5 tahun. Pelaku kunci dalam penyusunan anggaran pemerintah kabupaten atau kota meliputi 3 bagian. Yang pertama ada pihak eksekutif. Pihak eksekutif itu sendiri seperti bupati atau wali kota, sekretaris daerah, tim anggaran, SKPD, Bapeda, dan BPKD. Dan yang kedua ada pihak legislatif, seperti panitia anggaran legislatif dan komisi DPRD. Dan yang ketiga ada pihak pengawas, seperti BPK, BPKP, dan Bawasda. Mereka semua memiliki peran yang berbeda dalam siklus penyusunan anggaran daerah. Di dalam penganggaran pemerintah terdapat ABK, yaitu anggaran berbasis kinerja, merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengkaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran atau output dan outcome atau hasil, termasuk juga efisiensi dalam pencapaian hasil tersebut. Hasil dan keluaran tersebut dituangkan kembali ke dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Sedangkan bagaimana tujuan yang dicapai itu dituangkan lagi ke dalam program yang diikuti dengan pembiayaan pada setiap tingkat pencapaian tersebut. Paradigma baru dalam penyelenggaraan keuangan negara atau daerah juga mencakup antara lain penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja. Nah, penganggaran ini juga mengandung makna bahwa setiap penyelenggara pemerintahan harus bertanggung jawab atas hasil proses dan juga sumber daya yang digunakan. Anggaran berbasis kinerja yang efektif akan mengidentifikasikan keterkaitan antara nilai uang dan juga hasil yang telah dicapai, serta dapat menjelaskan bagaimana keterkaitan tersebut dapat terjadi. Elemen yang penting diperhatikan dalam penerapan anggaran berbasis kinerja antara lain 1. Tujuan yang telah disepakati dan juga ukuran yang ingin dicapai. 2. Pengumpulan informasi yang sistematis atas realisasi pencapaian kinerja yang konsisten sehingga dapat dibandingkan antara hasil yang dicapai dan juga uang yang telah dikeluarkan. Kondisi yang harus disiapkan dalam penerapan anggaran berbasis kinerja antara lain 1. Kepemimpinan dan komitmen dari seluruh komponen organisasi. 2. Fokus pada penyempurnaan administrasi secara terus-menerus. 3. Sumber daya yang cukup dalam penyempurnaan tersebut seperti manusia, waktu, dan biaya. 4. Penghargaan dan sanksi yang jelas. Dan yang terakhir, yaitu keinginan yang kuat untuk berhasil. Di dalam penganggaran pemerintah terdapat standar pelayanan minimal atau SPM, di mana di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 11 Ayat 4 menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah.
Standar pelayanan minimal ini merupakan standar minimal pelayanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Adanya standar ini akan menjamin minimal pelayanan yang berhak diperoleh oleh masyarakat dari pemerintah. Dengan adanya ini juga, maka akan terjamin kuantitas atau kualitas minimal dari suatu pelayanan publik yang dapat dinikmati oleh masyarakat, sehingga diharapkan akan terjadi pemerataan pelayanan publik dan menghindari kesenjangan pelayanan antar daerah. Manfaat penerapan standar pelayanan minimal. Yang pertama, memberikan jaminan masyarakat akan menerima suatu pelayanan publik dari pemerintah daerah sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan terjaminnya hak masyarakat untuk menerima suatu pelayanan dasar dari pemerintah daerah setempat dengan mutu yang tertentu. Yang kedua, dengan ditetapkan SPM akan dapat ditentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan publik, sehingga SPM dapat dijadikan dasar untuk penentuan kebutuhan pembiayaan daerah. Yang ketiga, SPM dapat dipakai sebagai landasan dalam menentukan penimbangan keuangan dan bantuan lain yang lebih adil dan transparan. Yang keempat, menjadi dasar dalam menentukan anggaran berbasis kinerja, yaitu dapat dijadikan dasar dalam menentukan alokasi anggaran daerah dengan tujuan yang lebih terukur. Yang kelima, sebagai alat ukur bagi kepala daerah dalam melakukan penilaian kinerja yang telah dilakukan oleh unit kerja penyedia atau pelayanan. Selanjutnya yaitu ada manfaat SPM. Yang keenam, sebagai benchmark untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam pelayanan publik. Yang ketujuh, menjadi dasar bagi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh institusi kepengawasan. Yang kedelapan, SPM akan dapat memperjelas tugas pokok pemerintah daerah dan mendorong terwujudnya check and balance yang lebih efektif. Yang kesembilan, mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Prinsip-prinsip SPM. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 menyebutkan prinsip-prinsip SPM, yaitu yang pertama, SPM disusun sebagai alat pemerintah, pusat dan daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Dan yang kedua, SPM ditetapkan oleh pemerintah pusat dan diberlakukan untuk pemerintah dan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten atau kota. Dan yang ketiga, penerapan SPM oleh pemerintah daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar dan nasional. 4. SPM bersifat sederhana, konkret, mudah diukur, terbuka, terjangkau, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mempunyai batas waktu pencapaian. Yang kelima, SPM harus dijadikan acuan dalam perencanaan daerah, penganggaran, pengawasan, pelaporan, dan sebagai alat untuk menilai pencapaian kinerja. Yang keenam, SPM harus fleksibel dan mudah disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas, dan kemampuan kelembagaan serta personal daerah dalam bidang yang bersangkutan. Nah, teman-teman, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.